Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel ini dan masih bersama gua. Di kesempatan kali ini gua mau bahas tentang berapa sih gaji TKI ataupun BMI di Taiwan. Sedikit info kenapa gua bilang BMI bukan TKI. Karena dari pemerintah itu sebenarnya sudah merubah nama TKI yang tenaga kerja Taiwan menjadi BMI, yaitu Buruh Migran Indonesia. Oke, sebelum kita bahas tentang gajian, gue ingetin dulu buat yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, klik like juga dan share ke teman-teman, karena biar lu gak ketinggalan video-video dari gua selanjutnya. Dan buat yang udah subscribe, terima kasih atas semua dukungannya, gua sangat menghargai. Sorry, rambut gua agak berantakan nih, soalnya gua baru saja potong rambut. Jelek banget ya. Dan sebelum kita bahas tentang gajian, ada satu hal lagi. Di video ini gue juga ngadain giveaway seperti yang kemarin. Wow. Kemarin masih sama giveaway-nya pulsa 50.000. Caranya bagaimana bang? Caranya mudah, cukup kalian komen semenarik mungkin tentang channel ini ataupun kasih saran dan kritik buat channel ini. Nanti gue pilih mana yang lebih ibaratnya menarik ataupun lebih memberi gue inspirasi gitu kan. Dan untuk pemenangnya gue umumin di next video. Seperti yang kemarin juga udah ada yang menang. Di sini gue kasih screenshotnya. Di sini. Nama dia Dio. Dia menangin giveaway kemarin di video tutorial edit video, gue lupa judulnya. Itu dia menang pulsa 50.000. Di sini screenshotnya juga bisa kalian lihat. Oke, kita langsung aja. Pertanyaan seperti yang di judulnya dan juga thumbnailnya menarik banget kan. 1 bulan gajian bisa beli motor kita. Udah nggak usah banyak bacot, kita lanjut. Gajiannya ini 1 bulan, kalau UMR kita bilang UMR gitu ya, UMR soalnya ada uang lain selain gajian. UMR di Taiwan itu 24.000 buat 1 bulan. Itu kalau kita masuk terus tanpa ada potongan. Dan itu juga hari Sabtu kita libur. Jadi kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu Sabtu kita libur. Gajian kita 1 bulan itu 24.000. Kalau uang Indo itu kurang lebih sekitar 12 juta. Wih, seneng kan lu dengernya? Seneng. Tapi tunggu dulu guys. Soalnya enggak kita enggak nerima ya enggak 24.000 gitu tiap bulan gue kasih 24.000, enggak. Jadi ada beberapa hal yang harus kita bayar juga dari gajian itu, seperti pajak atau apa. Biar lebih jelasnya gue udah siapin ini slip gaji gue. Ini slip gaji gue ada nama gue ya, Harnoto. Nggak kelihatan sih, Harnoto. Jadi buat namanya gue sembunyiin, namanya gue lipat ya, soalnya informasi seperti ini cukup bahaya. Oke, gue dekatan dikit biar lu semua jelas. Di sini angka 24.000 ini adalah gajian gue. Yang 24.000 ini gajian gue. Dan di sini ada 9.399. Itu adalah lemburan gua. Jadi kalau kita kan kerja 1 hari itu cuma 8 jam.
Jadi kalau udah 8 jam ke atas kita tuh masuk lembur. Kita masuk lembur. Lemburnya itu dihitungnya 1 jam pertama, misalnya anggap aja berapa NT. NT itu dolar Taiwan. Berapa NT. Jadi pas pindah ke jam 2, jamnya tuh jam berjalan, kita ada sedikit tambahan buat jam kedua. Jadi di sini seperti yang kalian lihat 24.000 dan lemburan 9.399 ya. Totalnya itu jadi 33.099. 3399 itu kalau uang Indo 16 juta berarti thumbnail gue nggak bohong kan, 1 bulan bisa beli motor bener 16 juta kok. Bener gak sih? Bisa lah motor 16 juta. Tapi seperti yang kalian lihat di bawah ini, di bawah masih banyak banget apaannya. Jadi gue jelasinnya gue nggak usah giniin. Gue akan kasih foto di sini. Gue akan kasih foto biar lo lebih jelas. Jadi yang di atas itu 24.000, yang di sini 24.000 itu gajian kita. Dan buat yang 9.399 itu adalah lemburan. Dan di bawahnya ini itu adalah total gajian kita. Jadi total gajian kita itu 33.399. Tapi seperti yang kalian lihat juga di bawahnya itu ada 1440. Itu adalah pembayaran pajak penghasilan ya, pajak penghasilan. Dan untuk ininya juga di bawahnya lagi itu ada 876 itu kita bayar uang kesehatan, asuransi kesehatan. Itu kita juga dipotong tiap bulannya. Yang dan di bawahnya lagi ada 1.500 itu kita bayar agensi. Jadi ini juga ada cerita yang unik nih tentang agensi. Jadi gini, kadang-kadang orang di Indo itu taunya setelah kita 6 bulan di sini potongan kita udah nggak ada. Sebenarnya potongan kita selalu ada sampai kapanpun kalau kita di sini, kalau kita pakai agensi. Jadi potongan agensi itu awalnya waktu pertama kali gua kesini itu 1.900 dan sekarang 1.500. Tiap tahun itu turun 100. Ya sekitar info gue di sini udah 4 tahun. Udah 4 tahun gue di sini, udah kebalik-balik. Dan buat yang di bawahnya lagi itu ada 5.000. 5.000 itu adalah potongan nabung. Jadi tiap bulan kita dipotong buat nabung. Ya nabung buat kita sendiri sih. Kita nabung tiap bulan 5.000. Kalau sebenarnya buat tabungan itu rata-rata tiap pabrik itu cuma 3.000. Dulu kita juga 3.000. Cuma setelah gue di sini 2 tahun itu dinaikin sama pabrik ya. Yang naikin pabrik. Dinaikin namanya pabrik jadi 5.000. Dan di bawahnya lagi ada 400. 400 itu gue waktu kalau nggak salah hari Jumat ya, waktu gue sakit gue putusin buat pulang. Gue minta izin ke mandor, gue minta pulang. Ya gue minta izin ke mandor, gue minta pulang. Ya karena ortu gue sakit itu gue dipotong 400 di situ ya, dipotong 400. Dan di bawahnya itu ada 9.216 NT, dolar Taiwan NT. Itu adalah total potongan kita. Jadi jadi gaji gua kan 33.399 dipotong 9.216. Jadi gua nerima 24.183 seperti yang di foto di samping. Itu gua nerima bersihnya segitu. Kurang lebih 12 juta.
Tapi buat pabrik gua, alhamdulillah pabrik gua ini nggak pernah libur hari Sabtu. Jadi Sabtu itu kita tetap kerja. Cuma karena kalau uang hari Sabtu dimasukin ke sini, otomatis si pajak penghasilan ini bakal lebih besar juga. Karena ya kalian tahu kalau kita penghasilan gede ya pajaknya gede juga gitu kan. Gajian hari Sabtu gue punya amplop satu lagi. Jadi ini amplopnya kan ada 2. Ini juga sama. Ini gajian hari Sabtu. Jadi buat yang hari Sabtu ini gue kasih fotonya di samping. Ada nama gue tapi gue sensor. Di situ kan yang kolom kedua itu adalah jamnya, jam hari Sabtu kita kerja totalnya semua itu. Dan yang 160 NT ini adalah per jamnya. Jadi 1 jam 54 jam dikali 160 gitu aja totalnya. Dan yang 200 itu gua hari Minggu kadang muat barang ataupun apa gitu kan, bantu-bantu di pabrik karena ada pesanan mendadak atau apa ya gue pergi gitu. Jadi cuma kerja sebentar, kurang lebih 10 menit atau berapa menit. Ini 10 menit berapa menit dibayar 100 NT karena gue 2 kali berangkat jadi 200. Dan totalnya di situ 8.800 ya. Jadi kesimpulannya gimana bang? Kesimpulannya misalnya gaji lu berapa sebenarnya? Nah gaji gue bulan ini itu jadi totalnya itu 24.183 ditambah 8886 totalnya sekian. Dan yang nanya ada ya misalnya nih, wah kalau itu kalau uang Indo berapa bang? Jadi kalau uang Indo ya kurang lebih berapa? 16 juta. Iya. 16 juta. Cuma 16 juta ya buat kehidupan gue sendiri di sini. Apalagi gue ini gue ini perokok berat. 1 hari bisa habis 2 bungkus. Ini rokok Taiwan ya. 1 hari bisa habis 2 bungkus. Jadi kadang 1 bulan itu gue bisa ngabisin 5.000, 6.000. Belum ada hal-hal lain juga yang kadang gue butuh beli kopi lah, beli mie instan. Otomatis kopinya juga kopi ini, kopi kita kopi Indo. Ntar gue bikin video lah ke toko ini, ke toko Indo biar lu semua tahu ada juga toko Indo di sini. Ya cuma sekedar info aja, itu info dari gua. Dan menurut gue juga gue nggak bohong, 1 bulan bisa buat beli motor gitu. 16 juta bisa lah beli motor, alhamdulillah. Dan gue harap siapa tahu suatu saat kalian juga bisa kesini. Kalau gue masih di sini ya kita bisa berteman. Segitu aja dari gua. Semoga kalian sehat terus. Dan sekali lagi gue ingetin buat yang belum bisa subscribe, silahkan subscribe. Karena biar lu gak ketinggalan info-info dari Taiwan ataupun info tentang tutorial edit video. Karena di channel ini lebih banyak gue upload tentang tutorial edit video, terutama dari aplikasi KineMaster ya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa giveaway-nya tadi, kalian komen semenarik mungkin. Gue tunggu, nanti gue lihat satu-satu. Gue pasti lihat, gue pasti balas, gue pasti lihat. Ntar buat pengumumannya ada di next video. Next video mungkin gue mau bikin tentang perbedaan antisipasi. Ntar lah itu, gue keceplosan lagi. Ntar juga ada videonya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai bertemu lagi. Sehat selalu.